Sahabat Suara Tapian TV, ada ungkapan yang sangat menggelitik dan mengingatkan para orang-orang kaya yang merasa memiliki dunia ini, memiliki segala hal, dan memiliki kesempatan membeli apapun. Ungkapan Tuhan Yesus itu terangkai dengan lebih mudah seorang unta masuk pada liang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita simak ungkapan itu sangat tidak elok, memang kejam dan sungguh di luar nalar dan logika yang secara pikiran manusia itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa ruang jarum itu bisa mudah dimasuki unta atau gajah, tapi orang kaya sulit masuk surga. Umumnya orang-orang kaya selalu terikat dengan hartanya. Maka ada ungkapan juga dalam kitab suci, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu sebenarnya kaitan singgungan daripada ungkapan Tuhan Yesus, bahwa terkadang orang-orang kaya selalu merasa dia lebih berhak, dia lebih beruntung, dia lebih otoritatif, menunjukkan, memberi penalti, bahkan merasa menguasai dunia ini. Dia lupa penguasa dari segala alam cipta ini adalah Maha Pencipta itu sendiri. Adakah orang kaya bisa masuk surga? Tuhan Yesus jelas tidak pernah mengatakan orang kaya tidak bisa masuk surga, tapi sulit karena terikat dengan hartanya. Lagi-lagi kenyataan begitu di dunia. Orang-orang kaya sudah merasa dia akan bisa nyaman, tapi lupa ternyata kalau dia punya hati spirit, punya hati rohani, bahwa memang kalaupun dia mendapatkan berkat yang melimpah, itu karena berkat Tuhan yang dia tidak sadari. Terlalu banyak narasi manusia yang menjelaskan karena kerja keras, karena pikiran yang luar biasa cerdas, tapi lupa itu kalaupun diberi kesempatan kerja keras, diberi tenaga ekstra, pikiran yang luar biasa, itu dari siapa? Dari Tuhan. Dan siapa pemiliknya? Ya dari Tuhan. Kembali pada ingatan apa yang dikontenkan Suara Tapian, sesungguhnya tidak ada yang bisa dijumawakan dalam kehidupan ini. Orang kaya pun harus menuduh dirinya kalau dia tidak ada arti dalam kehidupan ini, untuk apa? Saya beruntung sebagai jurnalis Kristen, terlalu banyak saya lihat orang-orang kaya yang selalu munafik begitu. Dia sudah memakai jasa kita, tapi tidak merasa apa yang kita kerjakan itu berarti. Dia selalu hitung dengan logika uang. Filosofi dari slogan perusahaannya bagus, tetapi sesungguhnya dia tidak mengerti arti makna hidup. Bahkan dalam kata-kata hidupnya sehari-hari, dia pakai firman Tuhan. Tapi itu lagi-lagi Tuhan Yesus pernah mengusir orang-orang demikian, orang-orang munafik. Muka nabi tapi pikiran kotor. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Dia memiliki kelimpahan dunia ini, tapi dia lupa kalau Tuhan mengambil sedetik, sewaktu yang Tuhan mau, itu akan hangus. Jadi tidak ada yang dijumawakan. Lalu apa yang harus dimaknai dalam kehidupan ini? Mari kita rendah hati, melatih diri kita. Kita bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Kita bisa bermakna, kita bisa memberi dampak dengan apa yang Tuhan beri. Hidup yang berarti adalah hidup yang berdampak untuk sesama. Hidup yang berdampak, hidup yang ada kebaikan yang ditularkan dalam kehidupannya. Maka kami selalu berslogan, sebaik-baiknya hidup, kalau dia tidak bisa obat, jangan menjadi penyakit. Itu makna yang kami temukan. Maka kaitan dengan ungkapan Tuhan Yesus tadi, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki dunia ini,
mari kita lihat bahwa itu berkat Tuhan. Kalaupun Anda, bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa memiliki harta ini, itu milik Tuhan. Tapi kembali juga orang-orang miskin, secara materi maksudnya, jangan merasa iri, karena Tuhan akan beri porsi rezeki pada masing-masing. Rezeki itu tidak akan tertukar, tapi fungsi kita, hidup kita yang sudah diberi kesempatan itu memaknainya. Orang kaya harus berarti untuk kekayaannya. Orang miskin secara materi juga bisa berdampak, tapi harus melihat ketergantungan dia pada Tuhan. Ini lagi-lagi konten yang agak rohani di Suara Tapian kali ini, karena perenungan kehidupan kami dalam perjalanan kami membuat konten ini, kami harus bersuara. Sebagai jurnalis Kristen, kami tidak harus juga mengingatkan. Saya minta maaf kalau ini terlalu jumawa atau kasar, terlalu juga banyak hamba-hamba Tuhan yang hanya menteorikan, tidak bisa mempraktekkan. Mari sebagai orang-orang yang kita mengalami Kristus, mengalami kedalaman Kristus, kita harus berarti, kita harus bermakna untuk kehidupan ini. Apapun posisi kita, orang kaya pun, tidak punya materi pun, kita bisa berdampak di kehidupan ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Untuk konten Suara Tapian kali ini, terima kasih.